Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, welcome to study with Miss Ayu. How are you my student? Bagaimana kabar kalian? I hope all of you always be healthy and enjoy study English. Ibu berharap kalian semua selalu sehat dan senang belajar bahasa Inggris. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, kita akan memasuki chapter 2, yakni it is 7 o'clock, atau disebut dengan telling time, yaitu memberitahu waktu. Pada hari ini kita akan belajar membaca waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Okay, now let's start to study. Okay, sekarang kita akan mulai belajar. Cermati video ini dengan baik ya, agar kalian bisa memahami. Telling time. Anak-anak, pasti kalian tidak asing dengan benda ini. Ya, ini adalah jam dinding dan di rumah kalian pasti memiliki jam dinding. Di dalam jam dinding terdapat 2 jarum. The clock has 2 hands. Yang pertama ada jarum jam berwarna merah, yaitu yang menyatakan jam. The short hand to the hour hand, jarum pendek yang menyatakan jam. Dan yang kedua ada the long hand is the minute hand. Jarum jam panjang yang berwarna hitam ini menyatakan menit. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari hours atau jam, atau jarum pendek dalam jam. Di dalam jam terdapat 12 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and terakhir 12. Ya, di sini ada 12 angka atau 12. Reminder, 60 minutes is 1 hours. 60 menit sama dengan 1 jam. Oke, selanjutnya kita akan belajari minutes atau menit di dalam jarum jam. Jika jarum jam yang panjang menunjukkan angka 12, maka membacanya yaitu it is hours o'clock. Ya, o'clock adalah jam tepat waktu. Jadi, jika jarum jam panjang berada di angka 12, maka setelah hours atau jam, yaitu o'clock. It is hours o'clock. For the example, cermati gambar berikut ini. Nah, jarum jam yang pendek berada di angka 5 dan jarum jam panjang berada di angka 12. Maka jika ditulis angka yaitu 5.00. Jika dibacakan yaitu it is hours o'clock. O'clock di sini menunjukkan jarum jam panjang berada di angka 12. Jadi, jika dibacakan dalam bahasa Inggris, it is 5 o'clock. 5 dalam bahasa Inggris yaitu 5. It is 5 o'clock. Itu jam 5 tepat. Oke, selanjutnya masih mempelajari menit atau menit. Jika jarum jam panjang menunjuk ke angka yang lain selain angka 12, yaitu pada angka 1 hingga 6. Jika dalam bahasa Inggris di dalam menit itu angka 1 disebut 5, angka 2 2, angka 3 a quarter atau 15 menit, 4 20 atau 20, 5 25 atau 25. Nah, di angka 1 sampai 6 ini termasuk dalam past. Jika ditulis, maka it is minutes past hours. It is minutes past hours. Jika ditulis dalam bahasa Inggris, menit terlebih dahulu, baru diikuti jam. Remember,
A clock sama dengan jam tepat waktu. A quarter 15 menit atau 15 minutes. Half 30 minutes atau 30 menit. And past yaitu lebih dari. Okay, for the example, coba cermati gambar berikut ini. Jarum pendek berada di angka berapa dan jarum panjang berada di angka berapa? Ya, jarum pendek yang menyatakan jam berada di angka 8 dan jarum panjang berada di angka 3 atau 15 dalam menit. Jika ditulis angka yaitu 8 lebih 5.15, maka kita menyebutnya it is minutes past hour. Kenapa ada past? Karena jarum jam panjang berada di angka 3. Angka 1 dan sampai angka 5 itu disebut past. Maka dibacanya it is a quarter past 8. Quarter yaitu 15 menit. Past yaitu lebih dari, dan 8 yaitu angka 8. Oke, next example. Look at the picture. Jarum jam panjang berada di angka berapa? Ya, 6. 6 dalam menit itu berarti 30 menit. Yaitu a half, dan angka yang jarum pendek berada di antara 4 dan 5. Jika ditulis angka, maka pukul 4.30. Dan untuk menyebutnya yaitu it is a half past 4. A half artinya 30 menit. Past lebih dari 4. Jika dibaca dalam bahasa Indonesia, jam 4 lebih 30 menit. Oke, selanjutnya masih mempelajari menit atau menit. Pada jarum jam panjangnya, jarum jam panjangnya ini ke angka yang lain selain yang kita sebutkan tadi, yaitu menunjukkan jarum yang melewati angka 6 sampai angka 11 yang sebelum 12. Masih tetap sama. Angka 7 kita sebut 25, angka 8 20, 9 a quarter, 10 10, 11 5. Bedanya di angka 7 sampai 11 ini disebut to. Yang tadi past. Ya, jangan lupa bedakan. Oke, untuk menyebutnya yaitu it is minutes to hours. Jangan lupa menit dulu kemudian jam. Reminder, a clocks, jam tepat waktu, a quarter 15 menit, half 30 menit, dan to kurang dari. For the example, coba lihat jarum jam pada gambar ini. Yang jarum pendek menunjukkan angka di tengah-tengah ya, antara 12 dan 1, dan jarum jam panjang berada di angka 9. Jika ditulis angka, maka pukul 12.45 menit. Maka kita menyebutkan it is minutes to hours. It is minutes to hours. To itu kurang dari. Nah, it is a quarter to 1. Kenapa 12.45 kok ditulisnya 1, Bu? Nah, karena ini ditulis angka setelah 12, jadi dibacanya it is a quarter to 1 atau jam 1 kurang 15 menit. Oke, for the example, jika menit tidak beraturan. Lihat gambar berikut ini, jarum jam pendek menunjukkan di antara angka 9 dan 10, dan jarum panjang berada di angka 5. 5 dalam bahasa Indonesia itu 25 menit, dan in English 55. Maka disebutnya it is 25 past 9. Past karena jarum jam panjang berada di area 1 hingga 6. Maka it is 25 past 9. Jam 9 kurang 15, lebih dari 15 menit, lebih 15 menit. Selanjutnya, contoh kedua, jarum jam menunjukkan angka 4, antara 3 dan 4, dan jarum panjang berada di angka 11. Maka menyebutnya it is 5 to 4. 2 karena jarum panjang berada di area 7 hingga 11. Maka it is 5 to 4.
Jadi dibacanya jam 4 kurang 5 menit. Oke, ini perbedaan penggunaan past and to dalam jam. Jika pada to, rumusnya it is a minute to hours. Menit dulu, kurang dari kemudian jam. Dan untuk past, it is minute past hours. Menit dulu, lebih dari kemudian jam. Oke, selanjutnya anak-anak kerjakan soal latihan berikut ini. Ada 10 soal latihan. Kerjakan di buku tulis gambar jamnya, kemudian angkanya dan cara membacanya dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti kalian foto dan kirim pada link Google Form yang Ibu sediakan pada deskripsi di YouTube. Nah, ini ada 10 soal ya. Jangan lupa digambar, ditulis angkanya, dan cara membacanya menggunakan bahasa Inggris. Terakhir dikumpulkan jam 6 sore setelah maghrib. Oke anak-anak, thank you my student. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.